di sini ingin melanjutkan yakni tentang protokol TPC atau IP Protocol Suite. Nah, di sini mungkin lanjut karena tadi sudah saya bacakan. Nah, selanjutnya ada proses komunikasi. Nah, animasi pada gambar menunjukkan proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web yang mengirimkan data ke klien. Sini ada ilustrasinya, mungkin kita next saja. Nah, berikutnya sini ada periksa pemahaman Anda. Nah, di sini ada kuis lagi teman-teman. Mungkin kita next saja. Bentar, ini proses translate. Jadi sebentar ya. Nah, baik, di sini saya ingin melanjutkan terkait penugasannya tadi. Kalau kita masuk ke poin titik 3.4.1 standar terbuka. Saat membeli ban baru untuk mobil, ada banyak produsen yang dapat Anda pilih. Masing-masing produsen akan memiliki setidaknya satu jenis dan ban yang sesuai dengan mobil Anda. Ini mungkin kita next saja karena ini pengantar kayaknya. Nah, kita masuk ke standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan membuat standar untuk internet dan protokol TCP/IP. Gambar tersebut menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan internet. Mungkin kita next saja, ini ada ilustrasinya, mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya ada standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar lainnya memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan membuat standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket IP sebagai sinyal elektronik melalui media kabel dan nirkabel. Organisasi standar ini meliputi hal berikut. Nah, sini mungkin kita bisa dibaca sendiri. Nah, di sini ada organisasi teknik elektro dan elektronik yang didedikasikan untuk memajukan inovasi teknologi dan menciptakan standar dalam bidang industri termasuk tenaga listrik dan energi, perawatan kesehatan, telekomunikasi, dan jaringan. Nah, kemudian ada Electronic Industry Alliance. Organisasi ini terkenal dengan standar-standar yang berkaitan dengan kabel, listrik, konektor, dan rak 19 inci yang digunakan untuk memasang peralatan jaringan. Nah, selanjutnya ada Asosiasi Industri Telekomunikasi atau TIA. Nah, organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar komunikasi berbagai bidang termasuk peralatan radio, menara seluler, perangkat voice over IP, terus komunikasi satelit, banyak lagi. Nah, mungkin kita next saja guna mempersingkat waktu. Nah, di sini ada poin 3.4.4 lab standar jaringan penelitian. Nah, kita akan tujuan berikut yakni organisasi standar jaringan penelitian, terus merefleksikan pengalaman internet dan jaringan komputer. Nah, periksa pemahaman Anda. Mungkin di sini kita next saja. Ada kuis. Nah, di sini ada, kita masuk ke modul 3.5.1. Nah, kita translatekan dulu nggih. Sebentar, di sini itu susah sinyal nggih Pak, mohon maaf. Nah, kita lanjut lagi yakni manfaat menggunakan model berlapis. Nah, Anda tidak dapat benar-benar Nah, ini mungkin kita next saja. Nah, sini ada manfaat penggunaan model berlapis untuk menggambarkan protokol operasi jaringan, membantu dalam desain protokol karena protokol beroperasi pada lapisan tertentu, memiliki informasi yang ditentukan dan yang dapat mereka gunakan dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya. Nah, kemudian mendorong persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Nah, kemudian mencegah perubahan teknologi atau kemampuan pada suatu lapisan agar tidak mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya. Kemudian menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar tersebut, ada dua model berlapis digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan, yakni ada interkoneksi sistem terbuka atau OSI, terus mode referensi TCP atau IP. Mungkin di sini bisa dilihat sendiri. Nah,
Langsung kita next saja. Model referensi OSI. Nah, menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi di setiap lapisan. Jenis model ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu. Tetapi tidak menentukan bagaimana hal itu harus dilakukan. Ia juga menjelaskan interaksi setiap lapisan dengan lapisan. Nah, ini. Terus ada model protokol TCP atau IP. Untuk komunikasi jaringan internet diciptakan pada awal tahun 1970-an dan terkadang disebut sebagai model internet. Nah, jenis model ini sangat sesuai dengan struktur rangkaian protokol tertentu. Model TCP merupakan model protokol karena menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam rangkaian TCP yang juga digunakan sebagai model referensi. Tabel ini menunjukkan, nah ini. Terus perbandingan model OSI dan TCP. Nah, ini ada perbandingannya model TCP dan model OSI, mungkin bisa dilihat sendiri. Nah, OSI 3 layer, lapisan OSI 4, terus lapisan aplikasi TCP mencakup beberapa protokol, baik model TCP maupun OSI umumnya digunakan untuk menunjukkan merujuk pada protokol di berbagai lapisan. Nah, paket tracer, selidiki model TCP dan OSI dalam aksi. Nah, di sini ada, mungkin kita next saja.